Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dimudahkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber saya ya sahabat, mengenai masalah sensor sentuh ini. Seperti ini sensor sentuh, ini modul relay, ini barusan saya rakit, barusan jadi. Beliau menanyakan apakah rangkaian sensor ini bisa diaplikasikan di sebuah sepeda motor ataupun sebagai kunci kontak sahabat ya. Sebelumnya kita mengenali dulu tentang relay ya sahabat. Sebelum terjawab, ini kita mengenali relay dulu. Karena sifat relay itu sendiri hanya penyambung dan pemutus. Ya. Sekali lagi, relay itu fungsinya hanya untuk menyambung dan memutus. Dan bekerjanya relay ini bisa secara otomatis dan manual. Secara otomatisnya yaitu kita aplikasikan dengan yang lain, seperti modul timer, kemudian sensor sentuh ini, kemudian sensor delay, dan masih banyak lagi ya sahabat. Dan kalaupun secara manual, tentunya ini menggunakan saklar on off biasa, bisa digeser-geser itu ya sahabat. Dan relay ini bisa bekerja ataupun bergerak, itu tentunya menggunakan catu daya ataupun sumber setrum sendiri, ataupun membutuhkan power supply, membutuhkan catu daya sesuai dengan rangkaian yang ada ya sahabat. Kebetulan yang ada ini 5 volt. Jadi ini membutuhkan supply 5 volt ya sahabat. Dan ini juga 5 volt. Adapun bisa dan tidaknya itu sebenarnya saya jawab bisa ya sahabat, namun tergantung kepentingannya dan tentunya dalam hal apa. Itu ya sahabat. Namun di sini tadi sahabat menanyakan untuk pengganti kunci kontak. Ini sebenarnya bisa. Namun dalam hal ini terlalu ribet menurut saya sahabat ya. Ini terlalu ribet karena beliau menggunakan 3 kabel. Juga untuk power supply-nya ini membutuhkan 5 volt. Kemudian juga ini butuh kabel yang panjang, tempatnya juga ini memakan ruangan ya sahabat ya, terlalu besar. Kalaupun toh menurut saya sih ini yang bagus sebagai tambahan aja ya sahabat. Mungkin kalau sebagai tambahan di luar kontak motor itu bisa dan mungkin sangat praktis ya sahabat. Adapun sedikit saya jelaskan ya sahabat, ini kalaupun sebagai kontak motor sebenarnya bisa, tapi ini memakan setrum ya sahabat, ataupun ini secara ready kita colok ke baterai ataupun ke aki. Kalau terus menerus kita menyolokkan ke aki, ini pastinya nanti baterai kita akan sewak gitu. Ini harus ready masalahnya, harus ada muatan setrum terus, walaupun keadaan standby ini kan ada setrumnya, walaupun hanya 5 volt tapi kan menggunakan baterai. Nanti kelamaan ya baterainya sewak. Tapi kalaupun saran saya ya sahabat, ini sebaiknya digunakan setelah kunci kontak. Jadi kunci kontak itu bisa dinyalakan tapi tidak bisa dibunyikan. Ini tergantung kepada teknisi kendaraan bermotor ya, bagaimana caranya memasang
Ini nanti sahabat bisa aplikasikan ke sana. Karena sifatnya relay ini sendiri hanya penyambung dan pemutus. Bisa untuk menyambungkan ke listrik, bisa pemutus pengapian dari kendaraan motor bisa, ataupun menutup daripada pengapian ke ground bisa, ataupun memutus dari CDI bisa, atau pemutus dari kuil bisa. Banyak sekali fungsinya sahabat ya, seperti ini. Nah mungkin itu ya sahabat ya, dan nanti kita coba secara maraton saja sahabat ya. Dan juga sahabat membutuhkan sebuah IC 7805 seperti ini sahabat ya. Ini 5 volt untuk menggerakkan relay sendiri dengan modul ini sendiri, modul sensor ya sahabat. Jadi kalaupun baterai aki kita di motor itu kan rata-rata 12 volt, kita harus turunkan 5 volt ke sini sahabat. Dan ini juga memerlukan rangkaian dan sebuah IC ya sahabat. Ini sebenarnya enggak seberapa mahal sih harganya ya sahabat. Ini cuma 7.000, ini 2.500, ini 2.500, ini 5.000, jadi 12.500 cuma segini sebenarnya ya. Ini 3 ini kurang lebih sekitar itu. Ini 5.000, ini 7.000, berarti kan 12.000, cuma tinggal tambah pasang kabel aja. Kabelnya kabel yang bagus ya sahabat ya. Ini yang isi 3. Yang ini kurang lebih sekitar berapa ya ini? 1 meternya kalau yang model ini ada yang 10.000, ada yang 5.000 sahabatnya. Kalau yang model ini agak murah sahabat, ini sekitar 5.000 ya, seperti ini gulungannya panjang nih sahabat ya. Kalau yang model ini sekitar 10.000. Kenapa berbeda? Karena ini unsur tembaganya hanya sekitar 30-40% yang ini sahabat. Tapi kalau yang ini 60-70%, makanya dia mahal. Sama-sama isinya 6. Ini bisa beli di toko online juga ada, di toko-toko elektronik terdekat juga ada sahabat ya, sangat murah. Nah itu ya sahabat, ini kalau menurut saya diaplikasikan sebagai tambahan pengaman di kendaraan juga nggak apa-apa ini sahabat ya. Tapi ya kembali lagi ke sahabat, silahkan kalau mau mencoba mau diaplikasikan sebagai kunci kontak ya monggo-monggo saja. Karena ini sifatnya hanya memutus dan menyambung sebuah kabel, sebuah listrik, sebuah aliran apapun. Ini fleksibel sahabat ya. Yang penting rally ini bisa bergerak sebagai penyambung dan pemutus ya, dengan suplai daya sesuai dengan kemampuan relay ini sendiri dan komponen serta alat pembantunya ini sensor sentuh. Oke, mari kita coba sahabat ya, kita kasih muatan setrum ya sahabat ya. Kita kasih muatan 5 volt ya sahabat tuh. Mudah-mudahan ini bisa bekerja. Dan ini kita sambungkan ya. Ini kita sisihkan dulu. Ini kabel yang negatif, ini sahabat ya. Ini yang negatif, kemudian ini yang positif. Tuh sudah langsung bunyi sahabat relaynya. Nah kemudian ini sebagai sensor sentuhnya sahabat ya. Ini sensor sentuh, ini modul relaynya. Fungsinya cuma begini aja sahabat, ini nyala, ini mati, itu aja seperti ini. Tuh. Seperti ini. Ini sengaja memang saya sudah rakit karena di video saya sebelumnya sudah ada caranya merakit ya sahabat. Dan ada pun cara untuk menyalakan ini modul sensor ini sendiri ya. Ini tentunya ada yang harus dicemper sahabat itu. Di video saya kemarin sudah kasih tahu. Itu ada huruf A dan B, yang B itu dicemper sahabat, kelihatan ya, itu dicemper. Saya besarkan ya sahabat ya. Tuh huruf yang B itu dicemper sahabat ya.
Ini kecil sekali nih. Ini sahabat nih. Ini ya. Ini di jumper. Ini kan 0.2 ini. Jadi yang B di jumper. Ini biar bisa on off. Itu aja kuncinya. Seperti ini. Ini power supply-nya, kemudian ini relay-nya. Untuk LED kontrolnya seperti ini. Kalau demikian ini hidup sahabat ya. Kalau seperti ini mati. Nah, gambarnya nggak fokus ya sahabat ya. Dan sahabat juga perlu ini, harus menggunakan IC 7805 kalau menggunakan baterai aki motor ya, karena ini sebagai penurun tegangan ya sahabat ya. Saran saya yang besar ini ya sahabat ya, 7805 yang besar ini, karena ada 7805 yang kecil saya juga punya sahabat ya. Ini juga step down bisa, step down bisa. Ini saya buka ya sahabat ya. Ini ini kecil sekali. Ini cuma segini sahabat. Ini juga step down. Ini kecil sekali. Ini inputnya ini sampai 12 volt ya sahabat. Namun pada outputnya ini hanya mengeluarkan 5 volt. Tapi saran saya menggunakan yang besar ini ya sahabat ya. Seperti ini. Kalau bisa diusahakan yang seperti ini, karena ini nanti membutuhkan pendingin di bodi sahabat ya, kalau mau dipasang sebagai di kendaraan bermotor. Ataupun sahabat mempunyai step down seperti ini juga ya. Ini step down, ini step down juga. Ini input dan outputnya sama. Ini inputnya kurang lebih 2-24, outputnya juga sama 2-24. Nanti bisa diatur voltasenya menggunakan ini sahabat ya, terinput ini kita atur. Kita colokkan dulu ke multitester, kita cek yang dibutuhkan relay ini berapa. Nah kemudian setelah sesuai baru kita pasang ini ya sahabat ya. Bisa juga. Dan kemudian ini memang harus ditempel di bodi sahabat ya, kalau mau dipasang di motor tentunya, biar ini dingin. Karena ini panasnya bukan dari 12 ke 5 volt, jelas panas sahabat ya. Apalagi dikasih beban bekerja seperti ini, jelas panas itu ya. Tuh. Jadi rangkaian ini sendiri sahabat ya, di sini juga ada tulisannya ini. Ini saya terangkan sedikit aja, ground input VCC. Ini ground input VCC sama dengan relay juga sahabat ya. Relaynya juga sama, ini ada itu ground, ada VCC, ground input. Nah nanti kita sesuaikan dengan modul ini sahabat ya, dengan modul sensornya. Saya carikan yang sudah protolan ada. Ini kita sesuaikan dengan ini ya sahabat ya. Yang VCC ini kita taruh di VCC ini ya, kita samakan di sini. Kemudian yang input juga kita kasih yang input sama. Kemudian yang ground kita gandeng ke ground. Itu aja masangnya. Kemudian yang B ini di jumper. Itu aja udah jadi sahabat ya. Udah bisa dinyalakan. Nah itu. Ya, sekarang kembali kepada sahabat, apakah ini sebagai tambahan aja ataupun sebagai kunci kontak. Nah sekali lagi, kalau ini sebagai kunci kontak tentunya ini ready menggunakan power supply baterai. Walaupun keadaan standby, tapi ini harus menyala. Itu ya sahabat. Tapi kalaupun ini sebagai tambahan, ini dilewatkan setelah kunci kontak. Nah relay ini bisa memutus apa saja. Apa bisa memutus dari pengapian, memutus dari CDI, memutus dari kuil, awal dari mana. Sekalipun motor itu di starter dan di engkol, nggak akan nyala kecuali kita sentuh ini baru nyambung apa yang kita putus di sini sahabatnya. Nah itu di sini kerjanya di COM dan NC.
Ya, sekali lagi sahabat, COM dan NC, NO-nya ini kosong, tidak digunakan ya sahabat. Kalau mau dipergunakan juga bisa, tapi nanti fungsinya juga berbeda. Itu mungkin ya sahabat ya. Jadi di sini tidak perlu saya terangkan secara mendetail karena di video saya sudah ada. Sekali lagi sekarang terserah kepada sahabat mau diletakkan di mana, monggo-monggo saja. Tapi kalau saran saya, pasanglah di setelah kunci kontak, kemudian letakkanlah daripada sensor ini itu serapi mungkin, tidak orang lain tahu. Ini sebagai tambahan pengaman. Dan seandainya terjadi sesuatu di tengah jalan, matikan saja kontaknya atau mesinnya. Nanti beliau kalaupun membawa motor kita mau dinyalakan tetap nggak bisa, kecuali kita yang tahu. Itu catatannya sahabat ya, jangan tetap kita hidupkan kalau memang kita sudah ada kunci rahasianya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya sahabat untuk kali ini. Semua terserah pada sahabat. Namun sekali lagi ya, kalau bisa jangan untuk kunci kontak. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Terlebih cara saya menyampaikan ucapan saya, kataan saya, ataupun segala sesuatunya yang mungkin berkenan di hati panjenengan nggak mengena, tentunya saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.